Ketika mereka sedang berenang mengarungi samudra Atlantik, tiba-tiba si Samsul ngidam. Aku lagi ngidam lah. Ngidam apa kau, Sul? Aku ngidam ke rumahmu, Dik. Oh ya udah, ayolah langsung ke rumahku. Setelah mereka berenang beberapa abad, akhirnya mereka pun tiba di rumah si Dika. Wih, keren juga rumahmu ya, Dik. Masih kerenan rumahmu ya, Sul. Tapi aneh kali lah, masa ada rumah mewah nempel ke rumah yang biasa aja? Itu sengaja dibuat untuk menandakan tidak ada jarak antara rumah yang mewah dengan rumah yang biasa. Semua itu bisa bersatu tanpa ada kesenjangan sosial. Oh, ma, bijak kali kau, Dik. Yaudah, ayo masuk. Tapi dari mana masuknya, Dik? Rumahmu pun tak ada pintunya. Ya kita masuknya dari sana lah. Wah, goa bah. Karena nggak ada pintu, akhirnya pun mereka masuk ke rumah si Dika lewat goa. Agak lain memang. Dik, mau buang air besar aku, Dik. Di mana toiletmu, Dik? Ah, itu, di sampingmu. Alamak, ini sungai sama air terjun. Kok bisa ada di dalam rumah, Dik? Ya itu sengaja dibikin supaya kalau kita buang air nggak perlu disiram lagi. Ah, bodo amat lah. Udah nggak tahan lagi aku. Kalau banjir nanti sungai ini, cemana lah, Dik? Ya tinggal lari. Ya udah, sekarang kita ke lantai min 70. Kok min 70, Dik? Ya karena lantai min 70 itu dia ke bawah, nggak ke atas. Makanya min. Terus dari mana lewat ke lantai bawah, Dik? Nggak adanya lift di sini, ha? Ya dari situ. Alamak, lebih parah dari rumahku, bah. Nggak betul lagi ini, ah. Udah, ayolah kita langsung lompat. Akhirnya dengan terpaksa mereka pun lompat ke lantai minus 70. Nah, inilah kamarku, woy. Ini kamar apa hutan, Dik? Ya kamar lah, mana ada hutan kayak gini? Tapi kayak hutannya, Dik. Ya ini sengaja modelnya dibikin gini, supaya kalau kita bangun tidur, bisa langsung makan pohon. Ketika mereka lagi terbang menggitari Samudra Pasifik, tiba-tiba mereka... Sekali-sekali, ayolah kita ke rumahmu, Sul. Iya, Sul, kami penasaran kali loh. Kayak mana rumahmu? Boleh. Ya udah, ayo, gaskan. Setelah mereka terbang beberapa jam, akhirnya pun mereka sampai ke rumah si Samsul. Oh, Ma. Cantik kali rumahmu ini, Basul. Tapi sayang, pintunya bentuk lop. Pintu kok bentuk lop? Kenapa dibikin bentuknya lop? Biar kita ketika masuk, itu penuh dengan cinta. Widih, amazing. Ya udah, ayo, masuk. Alamak. Kenapa kau, Jor? Lihatlah itu, Dik. What? Ada bandara di dalam rumahmu, Sul. Ah, iya, jadi ini itu dibikin sengaja biar kami itu bisa cepat berangkat langsung ke luar negeri, nggak harus ngantri. Tapi pesawatnya mana, Sul? Ini pesawatnya. Hah? Emang bisa? Pakai ini, Sul. Dari mana masuknya? Mungkin dari sininya masuk dia, Jor. Sekarang ayo kita ke lantai 1070. Bentar. Ini sepedamu, Sul. Ah, iya. Cuma udah lama nggak kupakai sepedanya ini. Gede kali, Cok, sepedanya. Kayak mana cara naiknya ini, Sul? Gampang. Tinggal dilemparkan aja kayak gini kok. Tuh, langsung sampai nanti ke atas. Agak lain, ah. Udah, ayolah langsung ke atas, ayo. Mereka pun pergi naik ke lantai 1070 menggunakan lift. Nah, kalau ini itu kamarku. Wih, mewah kali kamarmu ya, Sul. Iya kan? Tapi tempat tidurnya mana? Kok nggak ada? Ada kok. Tuh. Alamak, cemana kau tidurnya di situ, Sul? Gampang, tinggal pakai magnet di sini, terus kita kayak gini, nanti itu ditarik ke atas, nempel deh. Terus perosotan itu untuk apa dibikin di situ, Sul? Ya ini untuk turun langsung ke bawah lah, biar cepat. Waduh. Mereka baru 2 jam udah sekolah, tapi udah merasa bosan ya kan? Sampai bikin rencana buat bolos sekolah, Cok. Bosan kali kan sekolah terus. Semana kalau kita cabut aja, tapi nanti kita ketahuan, weh. Dihukumlah kita. Ya makanya itu, kita jangan sampai ketahuan cabutnya. Aku setuju. Oh yaudah. Ayolah kalau gitu. Akhirnya mereka membuat strategi dan rencana ya kan, biar bisa cabut dari sekolahnya. Agak lain memang mereka bertiga ini. Kita keluar nanti dari atas tembok itu, kita lompatkan nanti. Kau yakin ini, Dik? Yakin aja lah. Yang terpenting itu kita coba dulu. Kalau gagal, kita coba lagi. Gagal, coba lagi sampai kita benar-benar berhasil. Betul juga. Selagi kita berani mencoba, nggak ada yang nggak bisa. Semangat. Ya udah, gas lah. Oke, bentar ya. Ayo, mau cabut kalian kan? Ah, iya, kenapa emang? Mau ikut kau? Ya enggak lah. Kalau nggak ikut, gak usah ribut. Pak, ada yang cabut. Siapa yang mau cabut itu? Mereka bertiga tadi mau cabut, Pak. Betul itu? Ah, iya, betul, Pak. Ini kami lagi cabut pohon durian, Pak. Bukan pohon durian itu yang mau dicabut tadi, Pak. Tapi mereka yang mau cabut sekolah, Pak. Agak lain kau. Pohon durian ini aja nggak bisa kami cabut. Apalagi sekolah inilah mana tercabut. Iya,
Mana mungkin dicabut sekolah ini ya? Maksudnya Pak, mereka bertiga ini mau cabut dari sekolah Pak. Memangnya kami tanaman, makanya dicabut dari sekolah. Ah, iya betul itu. Mereka itu kan bukan tanaman. Ngapain dicabut dari sekolah? Gini loh Pak, mereka bertiga ini tadi kan mau cabut dari sekolah ini. Udah dipanjat tadi tembok ini, mau pergi keluar. Kalau kami mau keluar dari sekolah ini, kan bisa dari gerbang. Ah, iya betul, kan ada gerbang, tinggal keluarnya. Kau Agus, makin lama makin aneh. Kayaknya Gus, kau perlu minum ini. Biar sehat dulu otakmu itu. Nah, minum Gus. Ih, kok rasa air mineral ya? Enak. Hari ini mereka bertiga akan pergi ke sekolah barunya. Tapi mereka lupa jalan ke sekolahnya dari mana. Gimana ya jalan ke sekolah kita? Aku pun gak ingat pula. Udah, kita lihat di map aja lah. Oh ya udah, lihat lah. Nah, ini jalannya. Ayo, ayo, ikuti aku. Akhirnya mereka pun pergi dengan mengikuti maps. Mereka melewati lembah-lembah, gunung-gunung, laut-laut, semualah pokoknya. Weh, tunggu dulu ya, tunggu. Kenapa, Sul? Ada cewek cantik itu, Cok. Cewek aja pun kau terus. Bentar dulu ya, weh. Biar kenalan dulu aku sama cewek itu, oke? Cepat-cepat lah, jumpailah cewek itu. Cewek, boleh kenalan nggak? Ya boleh dong. Alamak, Nenek-nenek rupanya. Kenalin, nama aku Mbak Siti. Panggil aja Siti cantik. Panggil sayang juga boleh. Gak jadi, Nek. Ayo lari. Cemana, Sul? Cantik. Gas lah. setelah menemui cewek cantik, akhirnya mereka lanjut lagi. Dan akhirnya 5 bulan kemudian mereka sampai juga ke sekolahnya. Sampai juga, Bah. Bukannya kita tadi dari sana ya? Loh iya. Dekatnya rupanya. Jadi ngapain kita muter-muter dari sana? Kaunya yang salah, Sul. Kan kau yang bawa jalan. Mapnya ininya yang salah. Kalian murid baru itu ya? Kok tahu, Ibu? Ibu dukun ya? Ya tahu lah. Kan kalian kemarin yang daftar. Udah. Ayo kita masuk. Biar Ibu kenalkan kalian. Ya, Bu. Sekarang silakan. Perkenalkan kalian nama kalian. Tapi pakai bahasa alien. Alamak, bahasa alien, Bah. Cepat-cepat. Soalnya waktu tinggal lama lagi nih. Ayo. Oke, Bu. Ramsul. Oke, sekarang kau botak. Kuak. Jordi kuak. Oke, lanjut. Sekarang kau. Preketek, proketek, kreketek, dikatek, preketek, tuk, tek. Udah, Bu. Bu, ada apa? Ibu, cantik kali loh. Ketika mereka bertiga ini sedang berjalan pakai kaki di atas air, tiba-tiba mulut mereka berbicara. Ibu ada mangga. Ayo, kita gaskan. Tapi masih hijau. Ya dicat kuning aja nanti, biar jadi kuning mangganya. Itu mau dicat apapun, tetap mentahnya itu kalau belum masak. Kita rujak aja nanti. Cemana? Nah, kalau itu aku setuju. Oke, ayo. Gas. Akhirnya mereka pun mulai beraksi dan menyusun rencana untuk mencuri mangga. Kau jaga-jaga di sini ya. Lihat orangnya. Kalau datang bilang, biar sempat kita lari. Ya oke, aman-aman itu. Gas lah. Oke ya, 1, 2. Wah, wis, gak kena. Apalah ya? Ini aja. Tetap gak kena. Ayo, mau nyuri mangga kalian kan? Iya, kenapa emang? Ada yang nyuri mangga. Diam dulu kok keriting. Kutunggu kok nanti dah. Woi, orangnya datang woi. Mana yang mau nyuri mangga itu? Ini nih Bu, mereka bertiga tadi nyuri mangga Ibu Bu. Gak ada kami nyuri Bu. Kami cuma lihat pohon mangganya aja. Soalnya keren kali. Pohonnya ada daunnya. Udahlah, gak usah jujur kalian. Ya emang gak ada loh Bu. Jadi itu untuk apalah kau pegang-pegang? Untuk ini Bu. Soalnya kan, kadang aku nggak bisa melihat, Bu. Nggak mungkin. Pokoknya, ada kalian curi manggaku. Nggak ada, Bu. Ada. Nggak ada. Ngaku aja lah kalian. Ada kan kalian curi? Ada pun, Bu. Tapi salah emang. Ya jelas salah lah. Ini itu mangga saya. Ini itu bukan mangga Ibu, tapi mangga yang di atas. Karena semua yang ada di bumi ini milik yang di atas. Tapi kan saya yang nanam. Ya biarpun Ibu yang nanam, tapi jika tanpa kehendak yang di atas, pohon mangga ini nggak akan tumbuh, Bu. Ya betul juga sih. Ya udah. Ambil. Oke, Bu. Sul, sini kau Sul. Biar langsung kami lempar kau ke atas. Cepat. Oke, gas. Lempar ya. 1, 2, 3. Banyak yang minta kisah hidup si Agus dibikin. Oke, ini aku bikinkan ya. Ini dia, si Agus. Dia ini terlahir di keluarga keriting. Karena memang bapaknya juga keriting, namanya Agus Pak. Dan mamanya pun keriting, namanya Agustina. Hehehe. Neneknya pun keriting, kakeknya juga keriting. Adeknya pun keriting, kucingnya pun keriting. Tapi ketika si Agus ini baru lahir, dia itu nggak keriting. Wah, angsa. Kaget gue, woi. Si Agus ini kok nggak keriting rambutnya ya, kayak aku? Ya bagus lah, Pak, kalau nggak keriting dia. Apa jangan-jangan? Oh, jadi Papa mau nuduh Mama selingkuh sama tetangga gitu? Bukan itu. Maksud Papa,
Jangan-jangan si Agus ini rebonding dulu waktu di perut mama. Bisa jadi itu, Pak. Bu, Pak, selamat ya. Anaknya udah menetas. Oh iya, makasih Pak, makasih. Nah, kalau ini tetangga mereka, setelah beberapa jam kemudian, si Agus ini tumbuh menjadi anak remaja. Dan yang pastinya, rambutnya jadi keriting juga ya kan? Dan si Agus ini itu pemalu, semua mau dipaluinnya. Dia juga suka ngomong sendiri kalau lagi di jalan. Bumi itu datar, nggak bulat. Lihatlah si Agus itu. Ngomong-ngomong sendiri dia, Cok. Udah pasti ada agak lainnya si Agus ini. Memang bumi ini nggak bulat, segitiga mungkin. Woi, Gus, yang udah agak lainnya kau? Bapak kau lah agak lain, mana ada aku agak lain ya? Yang melawannya kau? Tadi kuliahnya kau ngomong-ngomong sendiri ya? Mau kutumbuh lah kau. Terus tahu kalian sama bapakku ya, kalian marah-marahin aku. Kasih tahu sana, kasih tahu. Dua kau sama bapakmu. Pak, kenapa Gus? Agus sedih, Pak. Sedih kenapa kau? Dibilang orang-orang sana tadi Agus agak lain, Pak. Karena ngomong sendirian di jalan. Ya emang agak lain lah. Ngapain pula kau ngomong-ngomong sendiri di jalan? Ya nggak apa-apa lah, Pak. Daripada ngomong sama angsa, lebih baiklah ngomong sendirian. Ah, suka kau lah. Wek, 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 wek. Kalian mau tahu gimana ceritanya mereka bertiga ini bisa jadi sahabatan? Jadi, gini ceritanya. Gimana ceritanya, weh? Malah diam kau. Lanjut lah, kutumbuh lah nanti kau. Iya. Jadi kayak gini ceritanya. Ketika si Samsul ke hutan buat nyari cewek, Mana ya cewek? Kok aku nyari dari tadi nggak ada satupun cewek di sini? setelah dia mencari selama 1 tahun ke sana ke sini dan nggak nemu-nemu, akhirnya dia pergi ke Antardia dan dia melihat ada orang yang lagi ribut di sana. Ada orang ribut-ribut. Ini harus kupisahin. Ya suka saya lah, Bu. Mau ngambil mangga siapa? Ya masalahnya kan, ini itu mangga saya. Bodoh amat. Mau mangga ibu, mau mangga Elon Musk. Ya suka-suka aku lah. Stop. Nah, surat pisah. Buat apa ini? Ya buat kalian, biar pisah. Kau kau lah. Kau kiranya kami suami istri, makanya kau kasih surat pisah ini. Nah, ketika si Dika ini lagi ngorbol-ngorbol sama si Samsul, tiba-tiba si Jordi jatuh dari atas langit. Ih, alien kau kan botak. Pala bapak kau lah alien. Main tunggu lagi kita sini yuk. Apa salahku? Nggak adanya. Cuman aku pengen kali main tunggu sama kamu sih. Sini kau baru datangnya. Tapi udah ngajak main tumbuh. Apanya maksud kau? Ya inilah hobiku bang. Main tumbuh sama bocil. Ya tapi aku bukan bocil. Mukaku memang kayak bocil. Tapi jiwaku jiwa nenek-nenek. BTW kenalin. Nama aku Jordi. Kalau aku Dika, nama panggilanku Dika, nama panjangku Dika. Kalau aku Samsul. Kalau ku lihat-lihat, kayaknya kita tiga ini cocok lah jadi sahabatan. Aku pun merasa ketika datang ke sini langsung merasakan ada istri di antara kita. Chemistry, woy. Iya, itu. Berarti mulai hari ini kita tiga sah jadi sahabatan. Tapi nama geng kita apalah, woy? Gego aja. Apa tuh? Geng Goki. Boleh. Oke. Sudah waktunya kita bertiga menguasai dunia. Ya! Samsul, ayo pulang. Tidur siang dulu kau. Iya Pak. Inilah dia kisah hidup si Jordi yang sok jago ini ya kan. Dan dia ini suka kali ngajak bocil berantem. Betul lah. Bisa dibilang dia ini setengah kaya, setengah miskin. Jadinya miskai. Inilah bapaknya, namanya Jamal. Dulu dia ini miskin. Dan inilah mamanya, namanya Nadine. Anak orang kaya. Mereka ini awalnya bertemu ketika si Jamal ini merantau ke Mars. Akhirnya aku sampai juga ke Mars ini. Ada dompet. Wih, bagus lagi dompetnya. Punya siapa ini ya? Wih, kosong. Ini harus kukembalikan ini. Permisi. Iya, aku mau mengembalikan dompet om. Wah, ini sudah saya cari selama 500 tahun. Akhirnya ketemu juga. Terima kasih ya. Sama-sama Pak. Ini buat kamu ini Nina. Gak usah om, aku ikhlas. Ya udah, kalau kamu gak mau ini, kamu harus mau ini ya. Nadine. Iya Pak. Kalau ini kamu mau banget. Dan akhirnya mereka pun menikah di dalam lautan luka dalam. Setelah 2 bulan menikah, akhirnya mereka punya anak ya kan. Lucunya anakku ini, pipinya itu loh kayak bantal, empuk. Namamu Jordi ya nak? Jordi botak. Wah, lepas. Main tumbuh lagi tayo. 2 tahun kemudian si Jordi ini jadi anak remaja ya kan. Dan dia suka kali ngajak bocil berantem. Lihat Leni. Woi Cil, sini dulu kau. Sini dulu duitmu 500 juta. Gak ada bang 500 juta. 500 peraknya ada bang. Aku maunya 500 juta. Kalau gak ada, main tumbuh lagi tayo. Woi, kau apain anakku itu ha? Enggak ada aku apa-apain dia om. Diminta abang ini tadi uangku 1 M pak. Apa? Lari. Jordi, kata Pak Joko, kau ajak anaknya berantem ya? Kok tahu bapak? Ya tahu lah. Kau Jordi kalau jagoan, sini, lawan bapak. Ayolah, bentar. Kenapa ma? Aku wasitnya. 1, 2, 3, mulai. Ya.